Baik, selamat siang semuanya. Meeting saya mulai ya. Terima kasih atas waktunya telah menghadiri virtual business gathering dari kami, civilarc.id, yaitu mengenai peluang bisnis baru di Pertashop. Mungkin yang pertama kali bisa saya berikan kesempatan ini kepada Bapak Herman Umbubili, selaku CEO dari civilarc.id untuk sambutan acara ini. Terima kasih. Halo, selamat siang semua. Siang, Pak. Suara saya jelas? Siang, Pak. Jelas, Pak. Siang semua. Oke. Jadi pada kesempatan ini memang saya mengundang beberapa rekan. Ini sudah hadir di sini Pak Igor. Pak Igor ini adalah salah satu mitra bisnis saya di Bali, dan beliau pernah juga menjabat sebagai salah satu petinggi di Malaysia Airlines, tapi sekarang beliau sudah berwirausaha sendiri, dan memang ada rencana pengembangan di daerah sekitar Momere. Itu ada rest area di situ, itu ingin dikembangkan oleh Pak Igor, dan nanti semoga bisa berinteraksi lebih jauh dengan kita di meeting bisnis ini. Lalu yang saya juga ada mengundang Dirut Perumda Bidadari, kelihatannya sedang meeting, tapi nanti mungkin akan join menyusul. Lalu ada satu BUMDes yang ada kita kontak, itu masih ringan, tapi mereka akan segera join. Itu dari Sumba. Nah, ini kita juga merekam meeting kita hari ini, jadi nanti yang tidak kesempatan join, kita akan share rekamannya. Saya rasa itu Pak Farid dan rekan-rekan semua, terima kasih dari rekan-rekan dari Pindad dan dari BJB sudah hadir memenuhi undangan kami, dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Pindad menjelaskan mengenai Pertashop ini kepada kami semua. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Harvey apa? Nanti Pak Edi biar saya biar Pak Edi aja dulu, nanti kalau ini saya tambahkan kalau ada. Ya. Oke. Saya serahkan Thank ke Pak Edi. you, Pak Farid. Perkenalkan, nama saya Edi Santara. Saya PMO dari PT PIL, Pak. Kalau kita lihat sedikit mundur, mungkin dalam hal Pertashop ini, PT Pindad Persero adalah salah satu fabrikator yang ditunjuk oleh Pertamina dalam pembuatan Pertashop dan penjualannya melalui PT PIL. Dan ini saya didampingi dengan Pak Arfi sebagai AM di PT PIL. Terima kasih. Baik, Pak Arfi, dipersilahkan untuk pengenalan unit-unit mengenai Pertashopnya. Terima kasih Pak Edi. Saya bisa minta untuk Sorry, tadi pertanyaan. untuk ini pengenalan Pertashopnya, Pak. Oh, pengenalan Pertashop, produk Pertashopnya. Untuk kita minta berupa PowerPoint ya. Pikir mau memperkenalkan BJB. Apa mau lanjut aja langsung? Pak Farid. Gimana, Pak? Mau memperkenalkan BJB-nya dulu, Pak. Nanti baru kita masuk ke Pertashopnya. Oh iya, boleh. Boleh. Untuk BJB silahkan. Ya, silakan. Teman-teman dari BJB. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak semua. Perkenalkan kami dari Bank BJB, saya dengan Denny, manajer bisnis UMKM. Kebetulan ada tim saya dengan Lutfi dan Pak Leo. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom untuk mengenai peluang bisnis baru Pertasop gitu, Bank BJB bisa ikut kontribusi bersama dengan Pindad. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya, thank you. Untuk tim BJB-nya. Ya, menyambung tadi Pak Farid ya, mengenai Pertasopnya ya. Oke, mungkin saya langsung share aja Pak. Ini ada PowerPoint-nya, apa bisa dilihat screen saya? Apa screen saya sudah muncul Pak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sip. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ya mungkin saya sedikit presentasi aja Pak untuk mengenai Pertasop dan kenapa harus Pindad. Jadi pertama saya akan mulai dengan company profile kami. PT Pindad International Logistik. Kami adalah perusahaan jasa logistik terpadu, mendukung pengiriman barang dan industri, baik nasional maupun internasional. PT Pindad International Logistik merupakan anak perusahaan dari PT Pindad Persero. Seperti kita ketahui, PT Pindad adalah produsen alat pertahanan terkemuka di Asia dengan produk unggulannya mulai dari senjata, kendaraan khusus, peralatan industri dan jasa, hingga layanan pertambangan. Sebagai anak perusahaan dari PT Pindad Persero, PT Pindad International Logistik menjadi support system untuk mewujudkan visi PT Pindad Persero menjadi perusahaan global terkemuka di bidang pertahanan, keamanan, serta produk industrial. Berdiri sejak 24 Agustus 2016, kami akan terus menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan kinerja yang handal, tingkat layanan yang lebih tinggi, respon, dan juga pengiriman barang yang lebih cepat, baik melalui darat, laut, dan udara. Pindad International Logistik akan menjadi jasa logistik Indonesia terkemuka, dan di masa yang akan datang, kami bertekad untuk menjadi pemimpin pasar global dalam solusi transportasi dan logistik. Pelayanan PT Pindad International Logistik meliputi jasa ekspor dan impor, transportasi, jasa freight movers, rental service, jasa custom and clearance, juga dilengkapi dengan aktivitas bersama di pusat logistik berikat yang merupakan gudang multifungsi untuk barang impor atau lokal dengan fasilitas perpajakan, kepabeanan, serta fleksibilitas operasional lain. Kami berusaha untuk menyediakan jasa logistik terbaik melalui penjadwalan fleksibel, kualitas produk, layanan yang efisien, dan solusi inovatif yang menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Pengiriman hingga ke seluruh pelosok Nusantara dan juga jaminan keamanan barang selama dalam perjalanan menjadi salah satu keunggulan kami. PT Pindad International Logistik akan menghormati komitmen kami kepada pelanggan, rekan kerja, dan juga masyarakat luas. Kami sadar hanya perusahaan yang tumbuh dan menguntungkan yang dapat terus berinvestasi. PT Pindad International Logistik akan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan etika kerja yang kuat untuk selalu menghasilkan efisiensi dan transparansi. PT Pindad International Logistik, kami hadir untuk solusi kita semua, sekarang dan selamanya. Percayakan kepada Pindad International Logistik. Yaitu singkat video singkat mengenai PT Pindad Pak, Pindad dan Pindad Logistiknya. Jadi kalau kita lihat tadi di awal dari berdirinya PIL
24 Agustus 2016, bisnis utamanya adalah kita bermain di logistik, Pak. Kita punya pusat logistik berikat, kita ada layanan sewa truk dan passenger untuk wilayah Bandung, untuk passengernya. Kemudian kita juga menangani kargo khusus penanganan DG goods. Nah, dalam waktu kita berkembang, kita juga sekarang melakukan bisnis utama lainnya. Pertama adalah melakukan penjualan dari produk PT Pindad. Salah satunya adalah handapom, bahan peledak, dinamit yang biasa dipakai untuk kebutuhan di mining, pertambangan. Nah, dan yang berjalan 2 tahun terakhir, kami juga ada masuk di Pertashop, bisnis yang awal mulanya program dari PT Pertamina, Pak. Nah, mengenai pelanggan kami, ini adalah beberapa list dari pelanggan kami yang sudah menjalin kerjasama dengan PT Pindad International Logistik. Tadi kita bicara Pertashop, Pak. Jadi pertanyaan mungkin Pertashop itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau ini kita lihat, jadi Pertashop itu adalah skala terkecil SPBU yang dibuat oleh Pertamina. Nah, berarti Pertashop itu adalah satu program dari Pertamina. Kalau kita lihat di sini ada keuntungan dan juga kemudahan menjadi mitranya, jadi tentunya harus ada untung. Selisih dari pembelian dan penjualan dari BBM ada 2, Pertamax dan Dexlite adalah 850 perak. Dan kemudian tentunya diperlukan juga dengan lahan yang cukup sederhana, 200 meter persegi. Kemudian perizinan yang sederhana, kita nggak perlu sekompleks daripada pembuatan SPBU, pembangunan SPBU. Kemudian berikutnya, by the way, kalau ada yang mau ditanya, silakan di-interrupt aja langsung. Kemudian kriteria lahan yang bisa dioperasikan adalah pertama, area tersebut bisa dilalui oleh truk dari Pertamina, pembawa BBM, truk tangki, bobotnya 8 ton. Kemudian kita bicara tadi, luas area adalah 210, kita bisa lihat di sini adalah yang gold yang kami tawarkan. Ya, 210. Kemudian tentunya harus ada jaringan listrik. Oke. Nah, berikutnya adalah persyaratan menjadi mitra. Nomor 1 adalah itu harus mempunyai badan usaha, mempunyai kelengkapan administrasi, dan mendapatkan rekomendasi dari lokasi setempat, Pak. Kalau Bapak di desa, mungkin dari kepala desa. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah tipe gold, yang nilai nominalnya 250 juta. Untuk platinum dan diamond pada saat ini memang belum dipasarkan oleh Pertamina, karena perbedaan yang mencolok antara gold dan keduanya adalah kalau gold, tangkinya itu ada mengikuti di Pertashopnya. Jadi di atas, nggak dipendam. Sedangkan platinum dan diamond menggunakan tangki pendam. Oke ya. Nah, ini adalah dukungan dari Pertaminanya. Tentunya ada pelatihan training yang bisa dibantu dari Pertamina untuk pelatihan di SPBU terdekat. Kemudian juga SOP untuk penggunaan pengoperasian dari Pertashop. Oke. Nah, gold itu apa aja sih yang bisa dilihat dari gold? Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, di sebelah kiri yang warna hijau, mungkin kelihatannya warna hijau. Jadi pertama adalah pembelian harga dari Pertashopnya sendiri ada 250 juta. Tadi luas lahan sudah disebutkan. Kemudian modal pembelian produk, jadi pengisian pertama adalah 20 juta. Kemudian kita lihat di sini dengan estimasi penjualan 400 per liter per hari, itu diharapkan BEP dalam waktu 2 tahun. Dan itu bisa dibilang akan mendapatkan kelayakan untuk beroperasi. Ya. Yang untuk platinum di sini saya nggak bahas karena memang programnya belum dijalankan. Begitu juga yang diamond, ini juga belum dijalankan, jadi saya skip. Cuma saya tampilkan karena memang ketiga ini adalah program dari Pertamina. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin adalah mengapa harus Pertashop dari Pindad?
Pertama, Pindad sendiri, Pak. Kalau Pindad sendiri, kita beroperasi sejak tahun 1808. Ya, ini jauh lebih tua dari saya sebenarnya. Dan itu waktu itu namanya belum Pindad. Nah, berubah menjadi Pindad pada tahun 1962. Tentunya dengan kondisi seperti ini, Pindad sudah sangat berpengalaman dalam melakukan fabrikasi. Bukan hanya fabrikasi dari Pertasiop, tapi juga dari beberapa alat lainnya. Kalau yang mungkin Bapak, Ibu, kalau ada Ibu di sini yang udah pernah kenal adalah mungkin alat-alat militer, persenjataan militer, tank, anoa, kendaraan maung, itu semua adalah produk dari Pindad. Oke. Selain berpengalaman di manufacture, tangki yang kami gunakan itu adalah tebal tangkinya terdiri dari 3 lapis. Tangki dalam kita 6 mm baja, kemudian ada lapisan semen tahan api khusus UC11 setebal 75 mm dan 6 mm baja pada tangki bagian luarnya. Dan semua ini mengacu pada standar UL 2085. Selain itu, sepengetahuan saya dan se-googling saya yang melakukan tes bakar, uji bakar dari Pertasiopnya baru PT Pindad, Pak. Nah, pada saat uji bakar ini, kami dari tim R&D di pusat menghitung panas di luar itu adalah 1000 derajat Celcius. Sedangkan panas di dalam setelah apinya dipadamkan tentunya, panas di dalam tangki itu adalah 90 derajat Celcius. Sedangkan titik didih bensin atau Pertamax dalam hal ini adalah 280 derajat Celcius. Yang artinya pada saat kita bakar selama kurang lebih 1 jam, tidak terjadi ledakan karena dalam bahan bakar dalam tangki aman. Tidak mencapai titik didih. Oke. Selain itu juga Pindad kami menggunakan atau bermitra dengan Sukovindo dalam hal pengujian. Jadi QC pas kami dilakukan oleh independent company, bukan oleh internal. Walaupun kita di internal melakukan uji tes juga, kita ada PDI, kita ada QC check, kontrol segala macam inspeksi. Tapi kita tetap memilih badan independen melakukan QC pas atau QC check di produk kami, agar pemakai atau mitra merasa lebih terjamin akan kualitasnya. Dan selain itu juga untuk aftermarket, tentunya yang sangat penting, kita memiliki call center. Bapak bisa coba call center kami, silahkan ditelepon, ada nomornya. Dan tim teknisi kami yang berpengalaman. Hal ini kita butuhkan adalah untuk mendukung after sales, mendukung mitra yang telah menggunakan Pertasiop dari PT Pindad. Bapak bisa lihat bahwa yang alat yang dipegang adalah untuk checking grounding, di situ tertera 0,47 ohm dari batas maksimum 4 ohm yang diizinkan oleh Pertamina. Oke. Selain dari kelebihan yang tadi saya telah sebutkan, distribusi Pertasiop Pindad juga sudah beredar cukup luas dari Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan dalam tahap penjajakan sekarang ada untuk wilayah Sulawesi dan Papua. Dan untuk cabang atau kantor perwakilan kami saat ini ada di Surabaya, ada di Kalimantan, ada di Jakarta, dan ada di Bandung. Nah, kalau Bapak lihat gambar yang dalam lingkaran hitam, itu adalah dalam tahap proses kami dengan MOR 1 dan MOR 2 dalam pengembangan berikutnya. Kalau kita lihat yang di Palembang, Pulau Sumatera, itu kami juga ada bekerja sama dengan BEI, Bumi Energi Ittifaqiyah, salah satu pesantren terbesar di Indonesia, untuk mendistribusikan atau menginstall Pertasiop di wilayah Sumbakso. Target kami sampai dengan tahun depan bersama Ittifaqiyah adalah 1.500 unit di daerah ini. Dan kami juga berharap bukan cuma di 3 pulau besar, tapi seluruh Indonesia. Jadi kita harapkan Pertasiop Pindad dapat beredar di seluruh wilayah Indonesia. Oke. So next-nya tadi yang saya sebutkan adalah jaringan Pindad. Kita head office-nya di Bandung, Pak. Kemudian kita ada beberapa cabang yang di sini
Surabaya belum saya cantumkan alamatnya, dan Riau dalam tahap penjajakan. Oke. So, untuk Pertasio Pindad itu termasuk apa aja sih yang didapat? Jadi kalau mitra membeli Pertasio Pindad, dapatnya apa aja sih? Ya, ini Bapak dapat lihat di screen. Pertama adalah PPN sudah include dalam penjualan kami. Kemudian ada garansi dispenser 1 tahun, garansi modular adalah 2 tahun. Dispenser adalah alat untuk motor di dalam alat yang saya, kalau Bapak bisa melihat mouse saya, jadi alat yang di tengah ini adalah namanya dispenser. Kemudian tangga teleskopik juga termasuk, totem untuk dipasang di depan sebagai penanda SPBU Pertamina. Pastinya ada pelatihan dan instalasi. Dan untuk pengiriman, kita juga sudah termasuk, cuma tergantung wilayah MOR berapa. Jadi MOR 1 sampai MOR 3, 4, 5 itu adalah sampai di lokasi on-site. Kemudian ada beberapa MOR lainnya dalam kondisi berbeda. Ada yang sampai di pelabuhan terdekat, ada juga yang sampai di ibu kota. Sampai di ibu kota saja. Oke. Nggak ada pertanyaan ya dari Bapak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oke, siap. Ya, kalau tadi kita tampilkan termasuk apa saja, dan ini adalah harganya. Jadi kami menjual dengan harga 250 juta sesuai dengan program dari Pertamina. Kemudian untuk cicilan kami juga berpartner, bekerja sama dengan Bank BJB. Mungkin untuk detailnya nanti tim dari Bank BJB bisa menjelaskan programnya seperti apa. Tapi kurang lebih yaitu bunga efektif 6% per annum, kemudian selektif untuk grace period, case by case. Oke, dan ini saya tampilkan adalah simulasi BEP, Pak. Jadi simulasi dari pembelian Pertasio. Kalau kita lihat harga investasinya 250 juta, kemudian profit yang diberikan adalah per liternya adalah 850, dengan kondisi rasio motor terhadap total kendaraan atau bandingan motor dengan mobil 60%, maka ROI untuk penjualan 400 liter per hari itu ROI dalam waktu 2 tahun. Nah, gambarannya 400 liter itu adalah kurang lebih 60 unit motor, 4 mobil. Jadi kalau di sini ada pengisian 60 unit motor dan 4 mobil, maka kurang lebih itu 400 liter pasti sudah tercapai. Ya. Dan kemudian ini adalah sedikit video mengenai uji bakar yang tadi saya. Demi menjangkau masyarakat lebih luas lagi, PT Pertamina dan PT Pindad membuat inovasi baru, yaitu Pertashop. Pertashop merupakan stasiun pengisian bahan bakar dengan ukuran kecil, namun dapat memuat bahan bakar hingga 3.000 liter dan dirancang untuk movable, hingga mudah untuk dipindahkan dan bisa menjangkau daerah minim infrastruktur atau daerah bencana sekalipun. Untuk menguji ketahanan tangki Pertashop, telah dilakukan uji bakar dengan hasil sangat memuaskan dan memenuhi tingkat keamanan dari pengguna SPBU ini. Pertashop memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut. Tangki Pertashop mengacu memfollow standar UL 2085 dengan tebal tangki 6 mm baja, 75 mm semen tahan api, 6 mm baja, tangki yang safety. Tangki Pertashop ini dilengkapi komponen-komponen safety tangki seperti emergency fan, anti-siphon, pressure valve, fan emergency shut-off fan, overfill, dan lain-lain. Komponen Pertashop yang lain yaitu shelter, rumah yang membantu menahan impact dari luar jika terjadi kecelakaan,
Shelter ini berukuran 2,4 meter kali 2,4 meter kali 3 meter dengan tebal plat rata-rata 2 mm. Rumah safety ini sangat mudah untuk digunakan dengan sistem buka tutup rolling door. Keunggulan Pertashop adalah mobilitas mudah, persamaan harga NKRI, bisa pendistribusian ke pelosok-pelosok. Uji coba dilakukan pada tangki Pertashop dengan kapasitas 3.000 liter, diisi penuh dengan menggunakan bahan bakar Pertalite. Setelah itu, tangki tersebut dibakar menggunakan kayu bakar selama lebih kurang 1 jam. Dalam masa pembakaran, tangki Pertashop tersebut telah dibekali alat pengamanan anti ledakan berupa katup atau disebut dengan pressure gate. Alat ini berfungsi untuk melepaskan gas yang ada di dalam tangki Pertashop sehingga meminimalisir ledakan yang terjadi jika terjadi kebakaran atau hal yang tidak diinginkan. Pada boiling point atau titik didih dari bensin, yaitu sekitar 280 derajat Celcius, gas yang dihasilkan bisa menimbulkan kobaran api yang menyala. Seiring dengan boiling point tersebut, tentunya uap dari isi bahan bakar di dalamnya memiliki tekanan yang cukup besar, mengingat tangki ini merupakan tangki yang kedap udara. Dengan begitu, besar kemungkinan terjadi ledakan yang membahayakan jiwa. Selain itu, Pertashop telah melakukan uji heat transfer dengan pemanasan temperatur 1000 derajat Celcius pada dinding luar dan hanya menghasilkan akumulasi panas sebesar 91,5 derajat Celcius pada tangki bagian dalam. Uji telah dilakukan oleh lembaga terkait yang menghasilkan sertifikasi layak pakai. Dengan adanya uji ledak ini, tentunya akan membuat para pengguna merasa aman dalam mengoperasikan unit Pertashop ini. Diharapkan ke depannya, banyak masyarakat dapat terjangkau dengan adanya Pertashop di berbagai penjuru Nusantara. Ya, tadi sekilas video mengenai pengujian pembakaran dari Pertashop yang diproduksi oleh PT Pindad. Dan ini sebagian dari testimonial pemakai Pertashop PT Pindad yang Bapak-Bapak bisa googling langsung. Ini ada di Google, jadi publik informasinya. Yang pertama sebelah kiri adalah bikin Pertashop modal 400 juta, balik modal 3 tahun. Kemudian ini adalah Pertashop hasil inovasi anak usaha PT Pindad. Itu yang tadi yang uji bakar. Kemudian yang ketiga adalah mengenai produksi dari Pindad 200 SPBU mini Pertamina. SPBU mini dimaksud di sini adalah Pertashop, bukan Pertamini ya. Oke, so tadi adalah testimonialnya. Kemudian ada beberapa berita terkait dengan produksi Pertashop dari PT Pindad sendiri. PT Pindad paling sebelah kiri ada bekerjasama dengan PT Bura Barutama, Pak, yang berlokasi Kudus dan bekerja sama dalam hal pembuatan fabrikasi Pertashop ini. Kemudian tadi yang saya sebutkan di awal, pemasaran ke Bumi Energi Utilitas BEI sebanyak 1.500 unit. Kemudian yang ketiga adalah di mana kami berpartisipasi realisasikan program Pertamina. Dan ini adalah program dari, bukan cuma Pertamina, tapi ada program dari pemerintahan langsung juga dalam pemerataan BBM, dalam pemerataan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, dan di screen sekarang adalah beberapa unit yang sudah terpasang. Yang paling
kiri ini adalah unitnya sebenarnya yang kecil ini Pak. Dan ditambahkan kanopi besarnya oleh mitra kami. Kemudian yang di tengah ini adalah di Bali. Di gambar kedua pemasangan di Bali. Kemudian gambar ketiga ini adalah pemasangan di Lampung. Dan keempat juga di Bali dengan kondisi grounding yang sangat baik, 0,47. Oke, untuk presentasi mengenai Pertasiop dan PT Pindad sendiri, hanya sampai di sini. Silakan Bapak-Bapak kalau ada hal yang ditanyakan kepada saya dan Afi. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan, mohon langsung disampaikan rekan-rekan semua mengenai presentasi Pindad barusan. Lanjut juga ke skema pembiayaannya BJB. Oke. Silakan Bapak dari BJB. Izin nanya aja Pak Edi. Siap Pak. Leo. Ya Pak, kalau terjadi error teknis atau apa yang kerusakan, troubleshooting-nya seperti apa Pak nanti Pak? Oke. Nanti pindah ke lokasi. Ya, jadi ada dua hal sih Pak. Pertama tadi kan saya menyebutkan mengenai garansi juga Pak ya. Jadi kalau garansi 1 tahun untuk dispenser dan 2 tahun untuk modular, untuk semua kerusakan yang terjadi karena fabrikasi, karena kerusakan produksi. Jadi kerusakan karena Pindad atau dari dispensernya. Gitu. Nah, untuk penanganannya, itu untuk sistem garansinya. Untuk keseluruhan penanganan, biasanya kami melakukan satu yang tadi kami tampilkan ada call center. Jadi mitra pemakai Pertasiop, pemilik Pertasiop, itu bisa meng-call langsung call center kami, dan nanti akan di-guide secara langsung oleh tim teknisi. Biasanya akan dilakukan video call. Jadi kita akan meng-guide secara video. Pak, coba buka ininya, cara bukanya, tutupnya seperti ini, Bapak tolong cek sebelah kanan kabelnya sebelah sini, gitu, seperti itu Pak. Secara video langsung diarahkan. Nah, kalau itu bisa solve, done. Kalau itu nggak solve dan butuh kita kirim teknisi, kita bisa dua Pak. Pertama, kita biasa ada partner teknisi lokal, jadi kita akan menginstruksikan teknisi lokal kita untuk melakukan kunjungan. Atau teknisi dari Pindad yang ada di Bandung, dari PT PIL. Kita akan arrange kirim tim teknisi ke lokasi. Untuk berapa cepatnya ini biasanya tergantung areanya, Pak. Jadi saya nggak bisa janjiin berapa cepat, maksudnya gini, kalau misalkan sekitar Jawa Barat 24 jam, Pulau Jawa 24 jam, pasti kita bisa datang. Gitu. Tapi kalau penerbangan kan kita mesti lihat jadwal penerbangan, segala macamnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Apalagi kalau misalkan kita kirim ke wilayah Papua, kan dia agak beda ya, mungkin bisa 2 hari baru sampai sana. Kurang lebih seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Siap Bapak. Pak Edi, saya ada pertanyaan untuk itu Pak. Untuk beberapa rekanan kita itu kan BUMDes Pak. Itu bagaimana? Ya? Kalau BUMDes itu ada pengalaman nggak? Oke. Jadi untuk BUMDes itu gini Pak. BUMDes itu nanti mungkin teman-teman dari BJB kalau saya kurang dilengkapin aja atau saya salah dikoreksi aja. Jadi untuk tim BUMDes itu kan dia memiliki fasilitas KUR. Pada saat mereka memiliki fasilitas KUR, mereka akan menikmati program pemerintah dengan bunga efektif 6% per tahun, Pak. Jadi otomatis mereka akan masuk ke dalam bunga 6% efektif. Yang kalau kita bagi per bulannya itu sangat-sangat kecil, Pak. Nah, selain itu, dengan adanya BJB, dan rasanya ini mungkin hanya ada di BJB yang tadi saya bilang mengenai grace period itu, tapi detail mungkin dari teman-teman dari BJB yang akan menjelaskan, akan bisa menikmati program itu. Cuma
BUMDes-nya harus mempunyai badan usaha, Pak. Karena untuk Pertashop itu harus badan usaha. Begitu, Pak Billy. Baik, baik. Mulai ada penambahan, Pak Edi, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, BJB itu untuk pembiayaan ke yayasan, ke badan hukum, PT atau CV, bahkan ke BUMDes sekalipun sangat bisa. Cuman nanti kita tingkat kelayakannya, apalagi BUMDes itu kan pertama tadi Pak Edi dan nyebut perihal legalitas ya Pak. Karena rata-rata kepemimpinan atau kepengurusan BUMDes itu kan ada masanya ya. Terus aset yang dimiliki BUMDes itu seperti apa, dan BUMDes itu membina para mitranya seperti apa, itu penelusuran kita lebih mendalam nantinya Pak. Dan laporan keuangan, terutama laporan keuangannya. Memang nggak semua BUMDes itu kita kategorikan sehat, karena nggak semua BUMDes itu kan memiliki segmen usaha yang sama, biasanya tergantung potensi masing-masing daerah ya Pak. Kalau kepengelolaan BUMDes itu dirasa cukup oleh bank, itu bisa kita biayai Pak. Dengan catatan nanti ada pengikatan-pengikatan, BUMDes itu setidaknya bisa menjaminkan untuk membangun mitra binaan di desa setempat. Itu sih Pak. Baik. Cukup Ada cukup pertanyaan jelas, lagi, Pak Bang Lu? Pak Billy, Pak Farid. Cukup jelas tadi penjelasannya. Jelas Pak. Jelas. Ya, kalau Kita saya sih jelas. perhatikan kembali ke survei masing-masing lembaga itu. Oke. Tetap nyala jetik. Ya. Ya, betul. Tetap ada kunjungan Pak, tetap ada survei. Betul, betul. Kalau untuk yang CV atau PT misalnya Pak, itu mesti ada anggunannya. Ya, kita terbagi dua Pak, teknis pola pembiayaannya. Ada yang pola kemitraan dan ada yang pola retail, langsung ke pengusaha setempat. Tapi kalau yang pola langsung ke pengusaha setempat, tingkat kelayakan ada di pengusaha itu Pak. Itu biasanya kita meminta jaminan kolateral, agunan. Tapi apabila kita kerjasama dengan PT atau CV atau yayasan sekalipun, itu kita bisa clean basis atau tanpa jaminan, asal kelayakan dari PT tersebut itu bisa kita pegang Pak. Dia bisa menjaminkan sebagai avalisnya lah istilahnya Pak. Ya. Ya, baik Pak, paham. Ya, Bank BJB ini salah satu bank Pak yang dipercaya pemerintah untuk pembiayaan KUR, karena nggak semua bank Pak mendapat kuota KUR, dan Bank BJB itu semua segmen. Jadi kalau tidak salah itu pemerintah menentukan kuota KUR itu ada yang per segmen Pak, ada yang bank ini cuman perkebunan aja, bank ini ada yang perikanan saja, tapi kalau Bank BJB itu semua sektor ekonomi sudah dipercaya untuk pemberian kreditnya. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit juga, Pak. Jadi yang pola kemitraan Pak Leo sebutkan itu, Pak, mungkin misalkan Pak Igor mau memayungi 5 BUMDes yang kebetulan nggak punya badan usaha, maka badan usaha Pak Igor itu nanti yang dipakai untuk sebagai payungnya Pak. Jadi berkontrak dengan BJB yang tadi disebutkan oleh Pak Leo. Gitu. Kalau yang umum kan dari BUMDesnya langsung, nah itu yang butuh jaminan. Gitu, Pak. Tapi dua-duanya butuh ada studi kelayakannya juga Pak. Ya, betul Pak. Ya, kuncinya kan di sana Pak, di studi kelayakan itu ya. Betul ya. Pak. Oke, mungkin ada lagi untuk itu. Farid? Ya.
Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Berikut kami dari civil.id akan mempresentasikan sedikit mengenai desain konsep PertaShop yang sudah kami sediakan. Untuk presentasinya saya serahkan kepada Pak Andra. Silakan untuk melakukan presentasi. Terima kasih Pak Warid. Ya, selamat siang bagi semuanya Bapak Ibu-Ibu. Ya, perkenalkan dulu saya Andra dari Civil Art ID, khususnya di bidang konstruksi. Nah, di sini kami akan menjelaskan peluang usaha bersama PertaShop ini dengan lahan yang berapapun besarnya. Misalnya lahannya dengan disebutkan tadi minimal 2 are, kita bisa membuat satu unit PertaShop. Tapi jika lahannya lebih dari itu, kenapa tidak kita memasukkan bisnis yang lain juga? Ya, ini salah satu contoh PertaShop yang ada di daerah kita di Bali. Ya, seperti bisa dilihat, dia dengan luasan tanah sekian, kurang lebih sekian, ada satu unit PertaShop dengan tipe bahan bakar yaitu Pertamax. Lalu ini coba kami olah untuk lahan yang lebih besar akan seperti apa? Ini sebagai contoh saja untuk di lahan 10 are atau 10 are berarti kan 1000 meter persegi ya. Ya, kita bisa lihat ini view dari jalan. Kita bisa menggunakan 2 unit PertaShop yaitu jenis Pertamax dan Dexlite seperti yang disebutkan sebelumnya. Begini untuk posisi dan ruang untuk kendaraan yang untuk membeli bahan bakar. Lalu di bagian lain kita biasanya menemukan pompa nitrogen di SPBU. Ya, beberapa mungkin mengira itu adalah bagian dari Pertamina, tapi sebenarnya itu adalah pihak lain, pihak ketiga. Nah, dalam contoh kasus ini adalah setelah kita memiliki 2 unit PertaShop, kita bisa melengkapi juga kelengkapannya, yaitu nitrogen. Nah, seperti bisa dilihat di sini, dia berada di ujung paling kanan itu kalau di gambarnya. Jadi orang yang mau beli bahan bakar dia berhenti di mana, sedangkan orang yang hanya untuk tambangin istilahnya bisa tidak saling mengganggu. Tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya kita juga mempersiapkan semacam minimarket dan juga coffee shop. Tentunya ada juga fasilitas toilet umum seperti pada di papan yang warna merah itu. Jadi kalau di contoh ini adalah minimarket di bawah, coffee shop di atas, lalu di belakang ada toilet. Lalu ada juga kalau lahannya mencukupi, kita bisa menyediakan cuci mobil juga, cuci motor juga bisa. Ya, semua tergantung lahan. Jadi nanti khususnya kepada para calon konsumen kita bisa diskusi dulu, kita bisa dikonsultasikan dulu ada yang lahan seberapa, keinginannya bisnis seperti apa, unit-unit bisnisnya yang lain, apakah cukup untuk di situ, efektifnya apa, nah itu dia. Dan di belakang tadi ketika masuk toiletnya berada di belakang minimarketnya. Nah, selain ini ada juga saya ingin tunjukkan ini adalah contoh animasi dari lahan yang tadi.
berlokasi tepat di pinggir jalan, masuk. Ada cuci mobil, area cuci mobil, dipisahkan antara cuci dan poles. Lalu kita juga menyediakan lahan parkir juga, jika ada yang hanya ingin ke coffee shop atau ke minimarket. Nah, di sini kelihatan juga selain parkir mobil, kami juga menyediakan parkir motor di depannya. Dan yang di samping di belakang itu ada garis-garis kuning juga itu, kami juga siapkan area parkir untuk karyawan. Ini untuk nitrogen. Dalam konsep yang sudah kami buat ini, kami menggunakan material-material yang simple dan juga mudah digunakan. Misalnya pada minimarket dan coffee shop ini, kami menggunakan material pracetak. Kita biasanya menggunakan brand Ramakarsa. Dia istilahnya tinggal dirakit aja gitu, tidak perlu kita ngecor sampai 2 lantai seperti konvensional ya. Dengan demikian akan menghemat waktu dan juga kalau di total biaya akan lebih murah. Ini juga di sini kami meletakkan 1 unit pracetak Ramakarsa untuk gudang dan penyimpanan untuk cuci mobilnya. Yang perlu diingat di sini, jangan sampai kita memakai lahan minimal yang ditetapkan oleh Pertamina. Misalnya untuk 1 unit Pertashop perlu 2 are misalnya. Kita kalau memasukkan unit usaha yang lain, baiknya di luar area 2 are tersebut. Karena selain untuk sirkulasi kendaraan, untuk jalur kendaraan keluar masuk, dan juga kita memikirkan keamanan juga. Seperti kita lihat di sini, begitu masuk, masih ada lahan di belakang, oh macet. Bagus Pak Andra. Ya. Ya, Pak Edi. Ya, sambil ini untuk videonya. Saya tadi menjelaskan bahwa di belakang unit Pertashop tadi, kalau yang sudah lihat tadi masih ada lahan cukup luas sampai ke parkir mobil, ke cuci mobil. Sebenarnya untuk area mundur dan parkir cuci mobil tidak perlu sebesar itu, tapi kami buat agar tetap ada jarak dari unit Pertashop itu sendiri. Ya, Pak Farid, izin nanya Pak Farid. Oke, silakan. Boleh silakan. Pak Farid ya tadi ya. Ya, silakan Pak. Pak Andra, maaf. Pak, kalau yang BJB itu kan biasa pola pembiayaan per titik Pertashop itu ada RKU, rencana kebutuhan usaha. Iya. Kalau kisaran yang tadi itu anggaran berapa Pak ya? Selain dari sudah termasuk dengan modularnya. Bisa direncanakan anggaran berapa Pak kalau yang untuk per titik tadi? Total biaya yang diperlukan Pak Andra. Kira-kira aja estimasi. Kayaknya macet Andra ini jaringannya.
Ya. Jadi itu sebelum nanti Andra masuk lagi, Pak, karena kita Civil Arts ini kan perusahaan business innovation dan konstruksi, Pak. Perusahaan business innovation dan konstruksi, memang kita itu kan basicnya project management, Pak. Kita memang itu selalu dapat project-project dengan lokasi-lokasi yang kita desain kembali. Jadi ini kan kolaborasi antara Pindad dengan produk Pertasop dengan kita gitu, karena di setiap kawasan pasti ada pengembangan. Nah itu nanti nggak tahu yang ini apa udah dihitung ya. Ini kan estimasi pada lahan 10 are. Karena kebetulan kita kan proyek kita itu memang di Bali dan Indonesia Timur, Pak, di NTT juga banyak. Dan itu memang lahan sebetulnya hampir nggak masalah gitu, karena lahannya selalu besar. Dan target kita itu kan selalu di rest area, Pak. Di rest area, jadi sayang kalau dia hanya terpasok gitu. Nah ini itu hitungannya kurang lebih udah ada belum Rit ya? Yang tadi itu. Kalau kira-kira aja. Sebelumnya hitungan kasar kita kurang lebih, karena itu 2 unit Pertasop kan 500 juta jadinya. Untuk di luar Pertasop tuh mungkin sekitar 500 sampai 600-an. Jadi kurang lebih 1 M lah untuk yang tadi. Karena di sana ada tempat cuci mobil yang pertama, terus toilet, dan ada minimart, ada coffee shop juga di atasnya. Kurang lebih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit juga, Pak. Jadi begitu Bapak dapat izin Pertasop ini, otomatis sebenarnya bisa menjual juga LPG, Pak, non subsidi. Dapat izinnya langsung, termasuk pelumas Pertamina. Iya. Iya, Pak. Bagus. Jadi memang ini konsep ini memang menarik, Pak, dan saya memang menaksir rest area, karena banyak sekali rest area yang belum tergarap. Jadi Igor itu memang ada perencanaan di Maumere, jadi itu rest area antara kota di Maumere, di Florence. Lalu saya sendiri itu punya niat juga untuk di Sumbar dan di Labuan Bajo. Nanti kita lihat lah. Jadi setelah ini saya izin juga minta kontaknya Bapak dari BJB ya, Rit ya, kalau mintain Rit ya. Siap. Tapi secara gambaran gini Pak, kenapa saya nanyakan anggaran per titik? Ada kendala maksimal pembiayaan khusus kredit kur itu sendiri Pak. Contoh ketika 1 miliar per titik, itu Bank BJB itu atau perbankan lain itu pembiayaan itu biasanya kalau untuk kredit investasi, ini kan kita kategorikan KI Pak ya, itu maksimal 75%. Nah, apabila harga per titik itu rencana anggaran biayanya 1 M kali 75% kan 750 juta, Pak. Nah, 750 juta kita bisa biayai. Cuman polanya sudah bukan kur, Pak. Jadi red kurnya itu nggak bisa kita penuhi karena kur itu ketentuan pemerintah itu maksimal 500 juta, Pak. Oh. Ya, seperti itu. Ya, jelas Pak. Itu kan strategi teknisnya nanti bisa kita atur Pak. Misalnya kita core business-nya kan si Pertasop. Mungkin kita masuk dengan kur itu di Pertasop itu bisa aja nanti secara teknis kan kita perhitungkan. Ya, setidaknya ada self financing yang dilebihkan, bank bisa memaksimalkan di kurnya Pak ya. Oh, betul. Siap. Itu kan secara teknis nanti kita bisa atur. Baik. Pak Leo tanya, Pak Leo. Ya, Pak. Kalau misalkan begini Pak, dia itu satu company punya 2 titik, satu badan usaha punya 2 titik. Apakah fasilitas kurnya itu di total apa masing-masing titik? Masing-masing Pak. Masing-masing ya? Ya. Jadi kuotanya itu karena per titik itu kita anggap beda mitra binaan, jadi kuota masing-masing. Kuota masing. Iya betul. Oke. Siap. Thank you, Pak. Baik, Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Umbu atau undangan yang lainnya? Udah jelas itu. Andra tadi baru join lagi tuh. Ya. Ini dari Bapak Andra, apakah ada tambahan lagi? Ya, sorry tadi keputus. Pas ditanya biaya kok langsung putus itu. Jaringannya kaget ditanya biaya.
Ya, tadi untuk biaya seperti dijelaskan oleh Pak Farid, kurang lebih seperti itu, dan saya juga tadi menyimak juga dari BJB. Iya, memang betul. Ya, kalau memang sebesar itu ada cuci mobil, minimarket dan coffee shop, ya memang jatuhnya memang bukan usaha kecil apa istilahnya itu ya, kecil menengah. Nah, berarti ya kita nggak harus ada lahan seberapa dimaksimalkan, dimasukkan semuanya seperti itu. Bisa jadi misalnya lahannya sama-sama 10 are, tapi gimana kita menyiasati untuk pembiayaannya, kita nggak perlu memasukkan terlalu banyak misalnya. Apakah misalkan untuk cuci mobil saja dulu atau apa. Nah, yang penting untuk strategi yang seperti itu. Untuk Pertashop sendiri, BEP-nya untuk perhitungan BEP-nya sudah dijelaskan juga. Jadi sebenarnya sih saya rasa nggak ada masalah. Saya sendiri pengen bikin satu gitu. Oke, gitu aja dari saya dulu. Silakan Pak Farid kembali. Amin Pak Andra. Satu dari Pindad tapi Pak. Terima kasih Kalau Pak. Andra di area Jawa Timur tuh dia bikinnya. Bisa Pak. Jawa Timur kita lebih banyak lagi. Malah kita lagi udah buka cabang kan di Surabaya nih. Kalau untuk di Surabaya udah banyak Pak. Kebetulan saya kan di Surabaya Sorry, kita buka kantor cabang Surabaya. Ya. Kalau untuk kami di Civil Arc ID memang sebenarnya fokus utamanya ke timur. Tapi ya kita nggak menutup kemungkinan untuk satu Indonesia karena kadang kalau ya kami di Civil Arc ID ini Pak ya, kita bergerak utamanya di bidang konstruksi. Tapi konstruksi nggak sekedar berhenti di situ aja. Karena ketika kita ngomong konstruksi, perencanaan selesai, lalu selanjutnya bisnis berjalan, ternyata tidak sesuai kan juga nggak bagus Pak. Jadi kita biasanya itu bersama tim juga, kita nggak cuma merencanakan konstruksinya, pembangunannya, desainnya, bangunannya, tapi juga untuk bisnisnya juga. Makanya tadi seperti ada tanah 10 are misalnya, bisa masuk itu semua, tapi nggak harus itu semua. Kita tetap harus cek target marketnya dulu di sekitar situ seperti apa dan sebagainya. Jadi itulah yang sering kami tekankan seperti tadi, kenapa harus produknya Pindad? Kami juga seperti itu. Kenapa harus Civil Arc ID? Karena kita mendesain bukan cuma bangunannya, tapi juga bisnisnya. Begitu, Pak. Siap. Saya pikir tadi ide Pak Billy Labuan Bajo juga, Pak. Karena akan ramai kan, wilayahnya ramai. Banyuwangi juga mungkin bagus. Ya, Labuan Bajo, saya komunikasi dengan Direktur Rindanya Pak Edi. Itu mungkin sekarang beliau masih ada kesibukan, tapi saya kan salah satu konsultan beliau juga untuk di sana. Jadi tentu kita bisa masuk Pak, ini rekamannya nanti saya akan share ke beliau juga. Ya Pak. Ya. Itu Perumda ada 2 lokasi premium Pak, yang dikelola di Labuan Bajo, itu Batu Cermin dan Waringin. Siap Pak Billy. Ya, saya rasa hari ini cukup produktif. Ini juga kita punya rekaman ini kita bisa share ke teman-teman Bumdes dan dan mitra kita gitu ya. Ini diskusinya juga ada Pak Igor di sini dan teman-teman lain yang sudah hadir, terutama dari rekan-rekan Pindad dan BJB. Terima kasih banyak. Nanti sebelum ditutup, tolong mintain kontaknya dari rekan-rekan BJB juga. Siap. Ya. Ya, Saya rasa itu. Terima kasih Pak untuk kita semua. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak. Waktunya meeting virtual business gathering ini kita akhiri. Terima kasih atas kesempatannya mengikuti acara ini. Baik. Ya, terima kasih. Pak Leo. Ya. Kontak Bapak yang saya share ke ini ya, Pak Farid ya. Nggak apa-apa Pak. Bisa Pak. Nggak apa-apa Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Oke, thank you. Sebentar Pak Edi. Siap.
kita di target Bapak di tahun ini itu NTT masih kosong Pak. Tolong diisi di Flores dan Sumba. Siap Bapak, siap. Timur juga. Jadi kita masih Indonesia Pak, jangan dilupakan. Siap Bapak. Pak Billy kasih saya angka langsung saya cemplungin di situ Pak. Siap, Pak. Di Bajo Pak, di Bajo titiknya harus pasang. Siap, Boleh siap. juga. Atau nanti saya dan Pak Edi bisa langsung ke sana lihat lokasi. Oke, Iya, betul. saya temenin Pak Arbe. Siap. Siap. Oke. Kalau gitu, thank you Pak ya. Terima kasih Bapak ya. Ya. Terima kasih Pak dari Bank BJB. Terima kasih Pak. Baik. Pak Ombu, Pak Farid, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Natra. Baik, izin live ya Pak. Oke. Baik.